Halo pemirsa, sebelum kita melanjutkan podcast ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share supaya semakin banyak orang yang terberkati oleh podcast ini. Dan apabila memiliki saran dan kritik ataupun pertanyaan, silakan komen di bawah ini atau menghubungi kami di email yang tertera di deskripsi kami. God bless you. Selamat menonton. Selamat datang di God is Good Podcast. Kembali bersama saya Akira Jo, ditemani oleh Ibu Luna. Dan episode kali ini kita akan membahas tentang berkat. Apakah yang dimaksud dengan berkat? Apakah ada berkat yang utama? Dan apakah kita mengikuti Tuhan untuk mencari berkat? Apakah itu sah-sah aja? Is it okay? Matius 6 ayat 33 mengatakan, 33. tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, yang kita cari ini biasanya yang ditambahkan dulu. Ya. Dan kita lupa fokusnya sebenarnya. Cari kerajaan Allah dulu. Nah, makanya itu yang kita mau maksud itu berkat sebenarnya apa sih ini? Oke. Kalau kita pakai ayat yang tadi ya, Nah. Matius 6 ayat 33. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi ada hal kerajaan Allah dan ada hal kebenaran tentang kerajaan Allah. Dan semuanya itu, semuanya ini yang akan kita bicarakan. Salah satunya adalah berkat. Tapi bukankah kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, itu berarti di dalam semuanya itu bukan hanya uang. Ya. Bukan hanya kecukupan yang kita pikir berasal dari finansial kita atau posisi finansial kita. Mungkin kesempatan kali ini saya paling tidak ingin mulai dari yang kita pahami sebagai berkat itu apa sih? Ya, yang kita maksud dengan berkat itu sebenarnya apa? Apa sih? Iya. Oke, kalau saya ini bukan sejak dari kecil saya sudah diajar bahwa berkat itu ini itu, enggak. Dari kecil itu juga karena saya orang Kristen dari kecil, yang saya mengerti waktu orang bicara berkat memang kayak ada berkatmu. Maksudnya itu kayak ada uangmu. Betul. Kebanyakan kan kita memang kalau dibilang, diberkati. Maksudnya itu dapat kayak, ada lagi masuk di kantong. Diberkati atau enggak rumah besar. Kita ukur hal-hal yang material semacam itu. Yang kelihatan. Nah, jadi kita melekatkan berkat dengan sukses. Kesuksesan berkat. Betul. Itu. Jadi kita paham bahwa diberkati Tuhan itu wujud nyatanya adalah sukses. Padahal Alkitab dan juga pengalaman hidup kekristenan dari orang-orang besar di dalam Alkitab, atau misalnya yang baru-baru ini saya dengar dia punya kisah, sebenarnya bukan baru-baru, sudah saya tahu, cuman diingatkan kembali lewat media sosial, itu tentang pernyataan "It is well with my soul". Lagu itu. It is well with my soul. Nah, itu kan orang yang menulisnya itu tidak mengalami hal-hal yang bisa dikategorikan sukses. Dia kehilangan semuanya, kehilangan hartanya, dia kemudian bangkrut, dia kemudian kehilangan keluarganya. Tapi saya pikir di dalam perkataan kembali ke Matius 6 ayat 33, yang perlu kita pahami mengenai berkat adalah ketika dalam seluruh situasi, we can say it is well with my soul. Jadi dimensinya adalah bukan karena kita sehat. Berkat itu bukan karena kita sakit lalu sembuh saja. Tapi bahkan di dalam penyertaan Tuhan dalam kesakitan kita, kalau kita bisa melihat maksud Tuhan di dalam masa yang sulit, maka itu menjadi berkat. Saya ingin tambahkan satu pengetahuan ya. Jadi ini cerita yang saya baca, bukan orang saya kenal, tapi dia bilang begini. Dia dapat cancer. Semua orang kalau berhadapan dengan cancer itu langsung drop. Orang menghitung hari mereka, orang menghitung apa yang akan mereka derita. Jelas cancer itu penuh dengan kesakitan. Tapi dari kisah yang saya baca ini, dia bilang begini, saya tahu kenapa saya dapat cancer. Supaya saya bisa masuk ke ruang di mana mereka melakukan pengobatan kemoterapi. Dan waktu dia sedang bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kemoterapi, dia menceritakan Tuhan yang dia kenal itu.
Dan dia menjadi berkat buat orang. Dan dia menjadi berkat. Jadi bukan dalam situasi dia sehat, disembuhkan, baru dia melihat berkat Tuhan. Tapi bahkan dalam keadaan yang sangat pedih ya. Karena semua yang punya berdekatan dan bersentuhan hidup dengan orang-orang yang harus melewati kemoterapi. Itu saya tahu ada yang bercerita, mereka kadang-kadang sudah nggak mau meneruskan itu terapi itu, nggak mau melewati lagi fase itu karena begitu sakitnya. Tapi kemudian dia menemukan tujuan. Jadi buat saya kayak begini, hidup kita yang semuanya akan ditambahkan itu jangan diukur dari sukses, keadaan baik, baru kita namakan berkat. Karena Tuhan juga secara sederhana barangkali menyembunyikan hal-hal yang disebutnya. Jadi berkat itu kan datang dari Tuhan. Yang harusnya kita lihat sebagai berkat pada hal-hal yang tersembunyi dan sederhana. Kayak penyertanya Tuhan di dalam hidup kita mungkin. Betul. Bahwa Tuhan masih ada aja. Kan Tuhan bilang, memang kau siapa untuk menambah satu hasta saja dari hidupmu. Even though maksudnya kalau saya sakit nih ya, saya sedang sakit, situasi keadaan saya sedang susah. Waktu saya masih punya pagi, waktu saya masih bangun besok pagi. Mungkin itu cara untuk melihat bahwa mestinya saya bisa menemukan berkat di dalam hari ini. Kekuatan yang tersisa barangkali. Teman-teman yang masih peduli barangkali. Berarti ibaratnya kalau kita mau artikan berkat itu bukan ya termasuk materi, betul, tapi termasuk bukan materi, cuma materi aja. Betul, itu maksudnya. Dan itu ada penyertaan Tuhan di dalam. Iya, benar. Dan itu ada kebaikan Tuhan di dalam. Betul. Dan itu ada hubungannya dengan kesehatan kita, damai sejahtera. Saya lebih suka itu, damai sejahtera. Damai sejahtera itu ya. Itu ukurannya soalnya. Ukurannya. Nah, tadi kan kita bisa lihat juga bahwa kadang-kadang orang karena termotivasi oleh sukses dan Tuhan itu menjanjikan kesuksesan. Tuhan bilang loh terus terang, aku memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oke? Itu janji kesuksesan. Mau dibolak-balik, digoncang-goncang kayak lotre juga sebelum ditarik. Itu ayat tentang janji Tuhan terhadap keberhasilan. Masa depan yang penuh harapan. Nah, banyak kali saya rasa adalah masa-masa dan dalam tahun saya datang ke gereja. Itu emang tujuannya buat itu. Hari depan yang penuh harapan. Jadi kalau saya nggak ada kerjaan, saya harus lebih sering datang doa. Sehingga saya tidak melihat bahwa barangkali masa di mana saya ada dalam penantian itu saja masih berkat loh. Bahwa Tuhan sedang menyatakan dirinya. Menurut saya begini, mungkin bicara tentang berkat itu perlu kita sebagai orang percaya, itu perlu rekonstruksi cara berpikir. Bahwa berkat itu tidak selalu menempel pada kesuksesan dan keadaan baik. Bahkan berkat itu pada saat kita susah, di dalamnya ada. Di dalamnya ada berkat. Tapi kita cuma bisa menemukan itu kalau kita belajar bersyukur. Oleh karena itu Tuhan selalu mengatakan dan menyuruh kita untuk bersyukur di dalam segala hal. Bukan cuma bersyukur pada saat kita senang-senang aja, tetapi bersyukurlah pada saat kita mengalami masalah. Karena begitu kita bersyukur waktu kita mengalami masalah, yang kita dapati adalah apa? Penyertaan Tuhan. Tidak semua orang sanggup loh melihatnya. Ya, oleh karena itu harus bersyukur. Karena kalau kita bersyukur, fokusnya kita tetap ke Tuhan. Tetapi kalau kita bersungut-sungut, fokusnya kita ke masalah kita. Oleh karena itu, kita tidak bisa menemukan penyertaannya kalau kita tidak bersyukur. Menurut saya sih itu. Keren. Jadi bersyukur itu juga kan termasuk rekonstruksi pikiran. Yes. Kita tidak bisa bersyukur kalau kita susah. Hanya kekristenan yang mengajarkan, bawalah korban syukur. Sudah korban bersyukur pula. Itu hanya ada dalam kepercayaan orang percaya kita ini. Hanya iman Kristen yang mengajarkan hal itu. Bahwa syukur itu adalah adalah cara. Syukur, tindakan syukur itu adalah tools.
Jadi kita nggak selalu dapat berkat kayak, enggak. Kayaknya untuk sampai ke situ adalah terima kasih. Ya. Akhirnya menarik nggak kalau umpamanya kita perhatikan seperti ini. Tuhan itu meletakkan berkat di sepanjang hari. Dalam setiap hari Tuhan memperbaharui kasih karunia. Kasih karunia yang Tuhan sediakan itu adalah berkat. Diletakkan seperti kita meletakkan HP ini. Dan kemudian Tuhan bilang begini sama saya, Luna, get your day, carpe diem, itu ada berkat di dalamnya. Saya tuh nggak lihat di mana handphonenya. Hidup saya mungkin seluas ruangan ini. Sehingga saya perlu untuk berhenti dan perlahan-lahan mencari. Kalau umpamanya saya langsung kemari, good. I already got it. Terima kasih Tuhan. Tapi dalam seluruh kesibukan dan saya tahu bahwa hidup saya seluas ruangan ini, saya bisa mencari kemana saja. Ya. Dan kemudian kecewa dalam perjalanan itu. Tapi Tuhan meletakkan berkatnya di sini. Itu makanya barangkali carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Supaya fokusnya kita terus. Fokusnya kita pada Dia. Dan Tuhan juga janji tentang Roh Kudus kan. Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Itu nanti di next episode itu belajar mendengar. Siap. Tapi saya setuju dengan ini. Saya suka sekali analogi ini. Setiap hari Tuhan meletakkan sesuatu yang namanya berkat di dalam hidup kita. Karena Dia berjanji akan memperbaharui kasih karunia. Setiap pagi kasih karunia yang diperbaiki. How we can find in that day gitu ya. Bagaimana kita bisa appreciate. Betul. Appreciation. Itulah yang tadi Akira bilang tentang syukur. Syukur itu adalah bentuk apresiasi kita. Dalam ketidaktahuan pun kita mengapresiasi. Terima kasih ya Tuhan. Tapi oke, kita balik lagi ke topik. Apakah ada berkat yang utama, yang lebih utama atau yang... Wah, saya langsung potong. Saya bersemangat. Berkat paling utama adalah kita diselamatkan. Berarti yang dimaksud dengan berkat sebenarnya yang harus kita utamakan itu adalah keselamatan. Betul. Jadi tidak selalu materi. Tidak. Karena kalau kita ukur berkat atau kita samakan berkat itu dengan materi, materi itu bisa membawa kita jauh dari keselamatan. Setuju, benar. 3. Ibu Luna, apakah ada berkat yang utama? Ada. Berkat yang utama adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Keselamatan ya? Yes. Oke. Berarti berkat yang utama itu keselamatan. Sedangkan kita sering kali itu menganggap berkat itu adalah materi. Benar. Kalau berkat itu adalah keselamatan dan bukan materi, bisa aja kan berarti Tuhan menjauhkan kita dari materi. Karena materi itu bisa menjauhkan kita dari keselamatan malah. Oke, bisa. Jadi mungkin saja ada kalanya Tuhan membawa kita jauh dari materi. Supaya kita jangan jauh dari keselamatan. Karena berkat yang utama itu kan keselamatan. Menarik. Ini karena kemudian saya jadi ingat ya. Kan banyak sekali orang-orang percaya yang sudah punya pengalaman dengan Tuhan itu bilang begini. Masih Kak belajar. Belum Pak lulus. Saya belum lulus. Saya masih belajar. Saya masih sekolah. Saya masih dalam sekolah kerendahan hati misalnya. Sebab sama seperti itu. Dasar segala sesuatu untuk melihat berkat. Untuk melihat kasih karunia, memang keselamatan. Jadi kadang-kadang Tuhan menjauhkan kita dari paradigma kita. Cara kita berpikir tentang, kalau saya diberkati itu harusnya yang 1, 2, 3, 4 itu terjadi dalam hidupku. Kadang-kadang Tuhan memilih membawa kita pada pengalaman perjalanan yang lain. Supaya kita ingat sekali bahwa kenapa kita bisa ada saja dalam mimpi, dalam visi tentang masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh harapan. Karena kita sudah diselamatkan lebih dulu. Ya. Dan itu fokusnya kita harus terus ke Dia. Dan juga akhirnya saya jadi tiba-tiba ini muncul di hati saya. Bahwa perjanjian berkat itu datang karena komitmen kan ya. Komitmen. Berkat itu datang karena perjanjian. Nah, komitmen kita terhadap apa yang Tuhan minta di dalam sebuah perjanjian. Jadi kan kalau orang berdagang, kan ada bagian saya dan ada bagian Anda. Ya? Iya, jadi dia ada covenant di situ. Dan berkat itu datang atas covenant. Itu juga yang membuat kita selamat dulu. Baru kita bicara tentang sukses, baru kita bicara tentang masa depan, baru kita bicara tentang mujizat kesembuhan atau apa saja yang kita butuhkan.
Lebih dulu kita harus start dari apakah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena ya betul juga. Dan karena mungkin berkat keselamatan. Ya. Itu sangat itu kan yang non negotiable lah. Ya, benar. Kalau kita menerima, Jadi dia utama. ya dia yang paling utama. Kalau tujuannya kita menerima Tuhan Yesus adalah untuk keselamatan. Bahkan Tuhan Yesus menebus kita untuk keselamatan, bukan untuk kita punya materi. Tapi seringkali kita ngomong materi. Sedangkan kalau kita bicara materi, berarti kadangkala mungkin kita tidak mendapatkan sesuai yang kita mau. Itu bukan kita tidak diberkati Tuhan. Menarik ya. Benar. Tetapi Tuhan sedang memproses kita. Supaya kita bisa mendapatkan berkat yang Dia janjikan. Betul. Yang ditambah-tambahkannya ini sesudah keselamatan. Betul. Ya. Supaya jangan pada saat kita fokus di tambah-tambahnya, kita malah hilang keselamatannya. Terjadi loh itu. Ya kan bisa terjadi. Terjadi. Jadi kadang-kala kalau mamanya Tuhan menjauhkan kita dari berkat yang kita mau, jangan putus asa, karena itu sebenarnya adalah proses supaya kita tetap menjaga keselamatannya kita, dan kalau kita lulus, kita bisa mendapatkan berkat itu juga tanpa kehilangan ini keselamatan. Wow, indah ya. Harus ada keselamatan, baru kemudian semuanya itu ditambahkan ke dalamnya. Sehingga itu kita lihat bagaimana kerajaan atau orang-orang lain mencarinya, tapi kita akan berjalan berbarengan gitu. Jadi kita selalu ada dalam double porsi, kita punya keselamatan dan yang ditambahkan. Wow. Oleh karena itu, seperti Matius 6:33 bilang, kita harus terus cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Berarti segala sesuatu kita harus lakukan sesuai dengan standarnya kerajaan Allah dan kebenarannya. Iya. Dan kemudian kita harus tunduk, kita harus melakukan semuanya apa yang Dia mau, bukan apa yang kita mau. Benar. Baru kita ditambahkan ternyata. Betul. Makanya Tuhan Yesus bilang, apa yang kau kehilangan itu yang saya kasih. Ya. Tapi apa yang kau pertahankan malah itu yang kau kehilangan. Iya. Mungkin itu maksudnya kali Ibu Luna ya. Berkat itu di situ kan ya. Ketika apa yang kita pertahankan, waktu kita lepaskan, lalu kemudian Tuhan taruh di tempat yang kita lepaskan itu berkat. Sangat menarik. Ya. Saya harap pemirsa dapat menangkap inti dari pembicaraan kita kali ini. Mengenai berkat, ya berkat itu penting, tapi ada berkat yang sangat utama. Dan jangan kita sampai kehilangan itu. Dan itu sebenarnya adalah fokus. Berkat yang utama itu adalah keselamatan kita. Dan kita mendapatkan berkat keselamatan kita karena Tuhan Yesus sudah menebus keselamatan kita. Amin. Oleh karena itu kita harus percaya ke Tuhan Yesus, baru kita bisa terima berkat. Amin. Dan waktu kita percaya apa kita lakukan? Kita cari dulu kebenarannya, kita terima semuanya, baru Tuhan tambah-tambahkan. Tapi jangan sampai yang kita maksud berkat adalah materi dan kita fokusnya ke materi sehingga kita bisa kehilangan keselamatan kita. Itu sangat nggak worth it. Menarik. Ya. Oke, sebelum kita berpisah, mari Ibu Luna kiranya saya persilakan untuk memimpin doa. Memimpin doa untuk ini. Baik. Pemirsa. Baik. Mari kita berdoa. Kami hanya paham bahwa berkat itu bisa diterjemahkan oleh Tuhan dengan segala macam cara. Tapi izinkan kami selalu Tuhan ingatkan bahwa hal yang paling utama adalah kami menerima keselamatan atas penebusan hidup kami oleh pengorbanan Yesus Kristus. Waktu kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami ada di tempat yang tepat untuk menerima berkat-berkat. Segala hal. Kami berdoa untuk kesembuhan, kami berdoa untuk pemulihan-pemulihan yang dibutuhkan oleh setiap keluarga, setiap orang yang mendengar pemberitaan ini. Tapi kami juga berdoa, bahkan waktu keadaan tidak baik, kami tetap melihat Tuhan. Sebab Immanuel, Tuhan yang ada dan hadir itu juga berkat bagi kami. Di dalam Yesus yang mempunyai firman dan yang membuat firman itu hidup di dalam kami. Dan juga oleh Roh Kudus yang mengajar kami berdoa. Amin. Oke pemirsa, berkat adalah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Berkat adalah keselamatan. Berkat juga adalah materi. Tapi jangan kita fokus di materinya aja. Berkat yang utama adalah keselamatan. Jangan sampai materi yang ditambahkan itu menjauhkan kita dari fokus kita sebenarnya, keselamatan. Oleh karena itu, belajarlah bersyukur dalam segala hal. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya dan tetap fokus ke Tuhan. Sampai jumpa kembali di next episode. Tuhan memberkati. Bye-bye.